semua, selamat petang dan selamat hari Sabat. Untuk memulakan kita punya program Whisper sepanjang bulan ini, kita akan dibawakan melalui live yaitu di Facebook PHC. Dan juga terima kasih kepada kamu semua yang telah bersama-sama dengan kami. Nama saya Sazini dan ini kawan saya. Nama saya Felintia. Dan juga untuk memulakan kita punya Whisper, kita nyanyi beberapa buah lagu, yaitu lagu pertama kita nyanyi Mulung Pia.
begitu semangat, dan pada lagu pembuka kita akan nyanyi The Heart of Worship. Dan pada petang ini kami dapat berkumpul walaupun hanya secara live, tetapi saya percaya Engkau sentiasa bersama dengan kami. Engkau berkatilah juga nanti yang akan memberikan special song dan juga pembicara khotbah kami nanti ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih sebab Engkau sentiasa bersama kami. Engkau mengampuni setiap persatu kami dan juga Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini ya Tuhan. Semua ini ya Tuhan saya serahkan dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saya pasti kita sangat diberkati dengan lagu istimewa. Jadi pada saat ini kami ingin menjemput lagu istimewa dan seterusnya kita akan mendengar pelajaran. Jadi saya pasti kita semua bertanya-tanya siapa yang akan memberikan pelajaran. Jadi tetaplah bersama dengan kami. Saya Randy. Saya akan menyampaikan lagu yang saya tulis sendiri. Bertajuk atas nama Dia, atas nama Yesus. Hidup ini penuh dengan pencobaan. Hidup penuh
bersandar, walau ku dalam kekelaman, walau banyak jalan berliku di hadapan, walaupun berlubang jalan ku lalui. Tuhan Yesus tetap setia bersamaku, menuntun setia langkahku. Atas nama Dia ku takkan goyah, atas nama Yesus ku takkan jatuh, atas nama Dia teranglah jalanku, walau dalam lembah yang gelap, biarpun ku sesat di dalam hidupku, biarpun ku jauh dari hadiratnya, Tuhan Yesus tetap setia menuntunku kembali ke jalan yang benar. Atas nama Dia ku takkan goyah, atas nama Yesus ku tak akan jatuh, atas nama Dia teranglah jalanku, walau dalam lembah yang gelap. Oh, atas nama Dia ku takkan goyah, atas nama Yesus ku takkan jatuh, atas nama Dia teranglah jalanku, walau dalam lembah yang gelap. Thank you. Hai, selamat petang semua dan selamat hari Sabat. Nama saya Priscilla dan pertama kali saya mau ucapkan terima kasih untuk Winnie Rita sebab bagi saya peluang untuk share pada petang ini, dan saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih buat Winda yang menolong saya untuk merekam dalam video ini. Jadi cerita yang saya akan share dengan kita semua pada petang ini ialah cerita yang biasa kita dengar, dan cerita ini selalunya banyak kali sudah di-repeat, tapi saya suka untuk kita belajar sekali lagi. Mana tahu apa yang akan saya share pada petang ini mungkin akan membawa kita untuk recall back what we've been reading all this while. So, apa yang saya mau kongsikan pada petang ini ialah cerita yang terdapat di dalam Genesis ataupun Kejadian 30, Kejadian 37, 39 dan 41. Mari kita buka Bible kita dan kita belajar bersama-sama dan kita cek pasal ini menceritakan tentang siapa. So, kita buka Bible kita sekarang dan kita tengok siapa Bible character di dalam cerita ini.
So let's turn to our Bible, Genesis 30 verse 22 through 24. So saya akan baca di sini dan kamu juga baca Bible kamu bersama-sama dengan saya. Genesis 30 ayat 22. 30 ayat 22. Then God remembered Rachel, and God listened to her and opened her womb. Ayat 23, and she conceived and bore a son and said, God has taken away my reproach. 24, so she called his name Joseph and said, the Lord shall add to me another son. So itulah inilah yang kita akan belajar pada hari ini, yaitu Joseph. So siapa Joseph yang sebenarnya? Kalau kita tengok dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, Joseph ini ialah actually anak kepada pasangan Jacob dan Rachel. So mengikut Genesis 37 verse 3, Jacob love Joseph more than all his brothers. Yeah, and then because of that, Joseph brothers envy of him and wanted to kill him. But then, instead of killed him, to make the story short, the brothers, Joseph's brothers, sold him to Ishmaelites for 20 shekels of silver. Ini terdapat di dalam Genesis 37 ayat 12 dan ayat-ayat yang seterusnya. Kalau mau ikut di sini, dia cakap Joseph dijual di Dotan, di mana sepatutnya Joseph harus menolong dia punya adik-beradik untuk memberi makan kepada ternakan bapak mereka, yaitu Jacob. Dan sepatutnya itu berada di Shechem, but instead diorang pergi ke Dotan. So actually ini Ishmaelites nih, diorang datang dari Gilead dan diorang akan pergi ke Egypt atau Mesir. So Joseph dijual kepada Ishmaelite di Dotan dan dibawa ke Egypt. Dan pada masa itu Joseph hanya berumur 17 tahun. Dan kalau kamu bayangkan sendiri macam mana perasaan kamu pada umur 17 tahun, kalau ikut sistem pendidikan Malaysia, kamu hanya berada di tingkatan 5 dan dijual kepada orang asing, dibawa ke tanah asing. Macam manakah itu perasaan? Dan apa yang terjadi kepada Joseph selepas itu? Kita tengok di dalam Genesis, Kejadian pasal 39, ayat yang pertama mengatakan, Now Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him for Ishmaelites who had taken him down there. So dia ini sampai di Egypt, dia telah dibeli oleh seorang Egyptian atau orang Mesir yang bernama Potiphar. Si Potiphar ini mengikut Genesis 39 ayat 1 ialah seorang officer kepada Firaun. Dan dia juga adalah captain kepada guards, dia cakap di sini. Dan bermulalah kehidupan Joseph di Egypt, atau kita panggil dalam bahasa Melayunya Mesir. Oke, kita tengok ayat 2. Ayat 2 mengatakan,
The Lord was with Joseph, and he was a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. So, Tuhan telah berserta dengan Joseph. Walaupun dia berada di tempat asing, bersama dengan orang asing, tapi Tuhan menyertai dia. Dan tuan dia yaitu Potifar melihat yang Tuhan menyertai Joseph. Dan apa sahaja yang dikerjakan oleh Joseph, semuanya berhasil. Dan dia menjadi seorang yang berjaya, a successful man. Jadi di sini dia cakap Joseph found favor in his master's eyes and made him overseer of his house and all that he had. Jadi disebabkan itu Potifar sangat menyukai Joseph. Jadi dia menjadikan Joseph ini penjaga kepada rumah dia, dan juga apa sahaja yang ada di dalam rumah dia semuanya di bawah jagaan Joseph. God blessed the house of Potiphar so that Joseph could live there peacefully and get a shelter there after being sold to a stranger, bought by another stranger in the stranger's land. Don't you think this is amazing, and our God is amazing? Now, not only the house of Potiphar is prosper, but also the field. This one we can find in Genesis 39 verse 5. And after all that, Potiphar left everything to Joseph to handle, and he didn't even know what he is having except the bread that he has every day on his table. This one we can find in Genesis 39 verse 6. So basically, Potiphar entrusted everything to Joseph. Now, Joseph become handsome in form and appearance. Maksudnya dia handsome dari segi physical, dan juga dia baik di dalam perbuatan dia. Maksudnya baik budi pekerti lah. So, Potiphar's wife casting longing eyes on him, and she likes Joseph, and she asked him to lie with her. But even after so many tries that she has, Joseph refused, until one day he was slandered by the wife of Potiphar because of the rejection. Look at Genesis 39 verse 8 through 9. What did Joseph answer to Potiphar's wife? 39 verse 8 to 9. Okay, let's read together. Open our Bible. But he refused and said to his master's wife, "Look, my master does not know what is with me in this house, and he has committed all that he has to my hand." Verse 9, "There is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me, but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God?" Jadi inilah jawaban Joseph kepada istri Potifar. Mari kita pikir sekejap. Why did Joseph do what he did and say what he said? Ada masa di dalam hidup kita akan buat baik sebab kita dilayan dengan baik oleh Tuhan kita, ataupun kita dilayan baik oleh orang lain.
What do you think? Do you think Joseph refused to betray his master just because he treated him well? What if Potiphar treated him badly? Do you think he will stay faithful to him? Kalau kita tengok balik ayat yang 9 tadi, Joseph atau siapa nama dia Melayu? Yusuf mengatakan yang dia tidak mau berdosa kepada Tuhan. Jadi kita pikir sekejap, kalau kita letakkan diri kita di tempat Joseph, what will our respond? Contoh dalam masa Joseph digoda oleh istrinya Potifar, apakah respon kita kalau kita berada di tempat Joseph? Dan banyak kali kalau kita melihat cerita pada sekarang, di manalah sama ada cerita itu real ataupun kita melihat di dalam, bagi yang suka melihat TV, tengok drama atau movie, selalunya kita akan mempersarakan orang lain. Selalunya kita akan cakap, contoh Joseph tadi digoda oleh istri Potifar, selalunya kita akan cakap, sebenarnya saya tidak mau, sebenarnya saya tidak begini kalau bukan dia goda saya. Selalunya kita akan mempersalahkan orang lain disebabkan mungkin atas keputusan yang kita buat. Tetapi kalau kita pikir betul-betul kuasa memilih adalah di tangan kita. Mungkin saja Joseph boleh katakan, seperti yang saya cakap tadi, istri Potifar yang menggoda saya. Kalau didapati bersalah. Tetapi didapati bersalah sebab dia menurut kata istri Potifar. So dia akan mempersalahkan istri Potifar sebab menggoda dia. Tetapi kalau kita membaca tulisan Roh Nabuat, di sana mengatakan tidak ada siapa yang boleh menjatuhkan kita ke dalam pencobaan kalau kita tidak membenarkannya. Maksudnya di sini bukan sekeliling kita atau bukan syaitan tidak boleh menggoda kita, boleh. Tetapi walau macam manapun dia datang untuk menggoda kita, macam manapun pencobaan yang datang kepada kita, tetapi keputusan tetap terletak di tangan kita. So, kita pikirkan itu. Sama ada pada hari ini kita pikirkan, sama ada kita akan menyalahkan orang lain, ataupun kita akan berpikir, atau kita akan bagi reflection kepada diri kita, ini disebabkan keputusan saya mungkin kurang bijak. Jadi selepas itu apa yang terjadi kepada Joseph? Selepas jadi fitnah, apa yang terjadi kepada dia? Dia telah dibuang ke penjara oleh Potifar tanpa usul periksa. Dan bayangkan Joseph selama ini sangat setia kepada dia, dan Potifar juga mempercayai dia, terlebih mempercayai dia, sampaikan semua harta dia, semua yang dia punyai kecuali istri dan takhta dia sahaja yang dia tidak serahkan kepada Joseph. Yang selebihnya semua dihandle oleh Joseph. Tapi apabila Joseph difitnah oleh istrinya, dia telah membuang Joseph ke dalam penjara tanpa usul periksa. Jadi jika Anda berada di tempat Joseph, apakah perasaan Anda? Adakah Anda akan membalas dendam? Adakah Anda akan kecewa? Kalau saya akan kecewa lah. Sakit hati.
Tetapi bila kita tengok, kalau kita baca perjalanan Joseph, daripada start dia dibuang, maksud saya dijual oleh adik-beradik dia, sampai sahaja dia di Egypt, sehingga dia dibuang ke penjara. Mengikut, kalau kita baca di dalam Bible, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan satu hal yang tidak berubah adalah Tuhan sentiasa bersama dengan dia. Dan kalau kita ingat di penjara itu, walaupun dia dibuang di sana, tetapi kepala penjara meletakkan semua tahanan di dalam penjara itu di bawah kuasa Joseph. Dan kenapa kepala penjara itu juga mempercayai Joseph? Sebab dia juga melihat yang Tuhan berserta dengan Joseph. Dan kita lihat di sini Tuhan itu sangat mengasihi Joseph. Kalau dalam English cakap, God is merciful, so merciful to him. Dan lama selepas itu, somehow Joseph dibebaskan daripada penjara. Dan masa itu, kalau saya tidak silap, dia telah disebabkan Firaun telah bermimpi dan dia telah mentafsir mimpi Firaun, dan disebabkan itu Firaun telah memberikan dia kedudukan, malah dia lebih berkuasa daripada sebelum itu. Dan Firaun telah memberikan kuasa kepada dia, sehingga orang-orang Firaun juga berada di bawah Joseph. Hanya yang milik kepada Firaun adalah takhta dia. Itu sahaja yang menjadi milik kepada Firaun. Selebihnya adalah berada di bawah kekuasaan Joseph. Dan seperti apa yang dilakukan oleh Potifar, semua yang milik Firaun juga berada di bawah kekuasaan Joseph. Jadi apa yang kita belajar daripada cerita ini? Satu perkara yang saya belajar, ini saya punya pendapat sendiri apa yang saya belajar, ialah kalau kita tengok macam mana kehidupan Joseph semasa bersama dengan keluarga dia, semasa dia bersama dengan Jacob, yaitu bapak dia. Kita baca dalam Genesis 37 verse 13. Genesis 37 ialah Kejadian 37 ayat 13. Di sini ada satu di sini dia ada mengatakan, and Israel said to Joseph. Israel ini di sini ialah Jacob. Are not your brothers feeding the flock in Shechem? Come, I will send you to them. So he said to him, here I am. Dia cakap, here I am. So bagi saya dia itu seorang yang obedient, anak yang penurut. Lepas tu lagi satu karakter Joseph yang saya belajar di sini ialah dia seorang yang tulus hati, pure in heart. Dia selalu kalau dia melapor apa-apa sahaja yang dilakukan oleh adik-beradik dia akan melaporkan kepada bapak dia, yaitu Jacob, sama ada itu bagus ataupun buruk. Ada kalanya kalau kita ini berniat jahat, mungkin kita hanya akan memberitahu perkara yang buruk, tetapi perkara yang baik kita tidak akan beritahu. Ataupun kedua-duanya, tapi dengan tujuan yang berlainan. Mungkin memberitahu sesuatu yang baik, tetapi dengan niat yang buruk. Dan dia juga seorang yang takut akan Tuhan. Dan lagi satu, bagi saya dia seorang good citizen. Dimanapun dia berada, dia tetap melakukan perbuatan yang baik. Dia telah dijual kepada
dia telah dijual kepada orang asing, dia telah menjadi hamba di tanah orang asing, dan dia difitnah karena dia difitnah dia difitnah oleh Potifar, istri Potifar, tetapi dia masih berkelakuan baik. Kalau saya tidak silap, tapi saya hanya membaca di pasal yang saya sebutkan di awal tadi. Kalau di sini saya tidak melihat yang Joseph itu memberontak dan ya dia tidak melakukan perkara-perkara yang mungkin kalau kita frustrated, mungkin kita akan memberontak ataupun kita akan membalas balik apa yang orang lain lakukan kepada kita, membalas jahat kepada jahat. Tetapi di sini Joseph tidak melakukan sedemikian, malah selepas dimasukkan ke dalam penjara begitu lama, dia telah dikeluarkan dan menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, lebih berkuasa daripada yang sebelumnya. Jadi kesimpulannya, ada masa Tuhan akan menempatkan kita di dalam keadaan yang sukar atau kurang menyenangkan supaya kita boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Macam Joseph, dia dibuang di tempat asing, menjadi hamba di tempat asing. Dan kalau kita imagine kita berseorangan di tempat asing dalam keadaan yang susah, apa yang kita akan rasa? Tapi Joseph, walaupun dia mengalami keadaan begitu, tetapi dia tetap melakukan yang baik supaya dia boleh menjadi saksi bagi Tuhan. So dia, seperti dalam cerita ini, Potifar melihat yang Tuhan tuh berserta dengan dia, malah kepala penjara juga melihat hal yang sama. So marilah kita belajar macam mana menjadi seperti Joseph. Apapun keadaan kita, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi seperti Joseph. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih di atas pendengaran Anda. Oke, kita katakan amin sebentar pembicara tadi yang telah memberikan pelajaran. Dan saya percaya kita semua diberkati dengan pelajaran yang disampaikan tadi. Dan sebagai lagu sambutan, kita akan menyanyikan Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai
Oke, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami sebentar tadi. Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari melalui cerita Joseph, biarlah Engkau mengajar kami supaya kami boleh mencontohi teladan daripada kehidupan Joseph, supaya kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada dan apapun juga keadaan yang kami lalui di dalam hidup kami Tuhan. Dan sertai kami sepanjang malam ini supaya kami dapat mendapat rehat yang cukup dan bangun kembali dengan tubuh badan yang sehat, minda yang sehat, supaya kami dapat berbakti dengan-Mu pada Sabat pagi esok. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sampai di sini saja Vespa kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Wespa akan datang pada hari yang sama dan waktu yang sama. Pada hari Jumat jam 8 malam di live Facebook PHC. Bye-bye, happy Sabat.